Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat Jumat Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saldo kas takmir Masjid Al-Fajar Jumat yang lalu sebesar 59.207.900 rupiah. Kemudian pemasukan selama sepekan dari kota infak sebesar 4.587.000 rupiah. Kemudian infak jamaah via bank sebesar 1.495.606 rupiah. Kemudian bagi hasil dari bank sebesar 15.491 rupiah. Kemudian pengeluaran selama sepekan sebesar 4.274.000 rupiah. Saldo sampai saat ini 61.031.997 rupiah. Semoga infak dari para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian siang ini insyaallah yang bertindak selaku khatib adalah Ustadz Dr. Andes Saifuddin Zaini MPDI. Sedangkan imam salat oleh Ustadz Ahmad Habibi. Selanjutnya dihimbau kepada para jamaah yang membawa HP mohon untuk sementara dimatikan agar pelaksanaan ibadah Jumat hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan khusyuk. Dan insyaallah nanti setelah sholat Jumat dilanjutkan dengan pengajian wanita Al-Fajar dengan penceramah Ustadz Dr. Andes Naji Iksan MAG. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terutama hari ini, di hari Jumat yang mulia ini. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita, tidak kepada yang lain. Karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang muslim dan mukmin juga, tetapi tidak bisa berkesempatan melaksanakan sholat Jumat seperti kita ini. Karena sakit, atau mungkin karena masih dalam perjalanan, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat seperti kita ini. Tentu kita berdoa mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan, dan mereka yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bahkan kembali di tengah-tengah keluarganya dengan selamat dan bisa bersama-sama kita melaksanakan sholat Jumat. Para jamaah Allah yang berbahagia, banyak yang menyatakan bahwa hari ini hari Jumat, hari yang mulia. Dan inilah hari kita sesungguhnya. Tetapi hari ini telah berubah. Mungkin kita tidak terasa kalau terjadi perubahan. Perubahan pertama adalah karena hari-hari kita sesungguhnya hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama Sabtu. Itu hari kita. Tetapi kemudian sekarang ada perubahan yang menyolok atau mencolok di tengah-tengah kita, bahwa hari Ahad kemudian berubah menjadi hari Minggu. Perubahan ini kalau tidak salah kira-kira tahun 60-an. Kita tahu
tahun 60 itu gimana? Tahun 60 bagi yang umurnya 60 ke atas, tentu masih ingat peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 60. Kita masih ingat sekali bahwa di kalender itu tertulis dengan hari Ahad. Tetapi tidak tahu siapa pengusahanya, kemudian mencetak besar-besaran kalender dengan berubah yang asalnya hari Ahad menjadi hari Minggu. Dan karena itulah kemudian penanggalan kita atau kalender kita berubah, hari kita juga berubah. Tidak cukup itu sesungguhnya. Perubahan itu kemudian terjadi yang asalnya libur hari Jumat menjadi hari Minggu. Itu kita tidak terasa bahwa ini menggerus ibadah kita. Banyak perubahan yang mestinya kita harus merasakannya karena peristiwa ini. Taruhlah kalau kita lihat dalam hadis yang Rasulullah menyatakan begini. Kita kan sering menyatakan bahwa hari itu hari Minggu. Dan kemudian putaran 7 hari itu kemudian menjadi seminggu. Rasulullah sesungguhnya menyebutkan bukan seminggu. Atau seahad saja tidak. Tetapi penyebutannya adalah sejumat. Bisakah kita merubah dari seminggu menjadi sejumat? Pada Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari nomornya 4654. Kalau jenengan baca atau membuka di website itu bisa kita atau di aplikasi bisa kita temukan nomornya 4654. Di sana dinyatakan begini, dan hadis ini hasan. Kenapa hasan? Karena ada 2 nama, yaitu Abu Thahir dan Muhammad bin Wahab. Dan ini oleh ahli hadis dinyatakan 2 orang ini hasan derajatnya. Sekalipun hasan, hadis ini bisa digunakan sebagai pegangan bagi kita. Apa bunyi hadis itu? An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin. Saya ulang. Tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marrataini. Amal perbuatan manusia itu disodorkan, ditunjukkan oleh malaikat kepada Allah setiap sejumat 2 kali. Fi kulli jum'atin marrataini, itu maksudnya sejumat 2 kali. Yaitu yaumal isnani wa yaumal khamis. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa hadis ini menyatakan sejumat bukan seminggu. Pertama, bisakah kita merubah dari seminggu menjadi sejumat? Memang agak susah kita mengucapkannya. Tapi yang jelas Rasulullah menyebutkan, dan ini hari kita. Hari Minggu itu bukan hari kita. Sesungguhnya hari-hari yang disebutkan dalam hadis itu adalah hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Nanti di belakang akan kita sampaikan bahwa itu yang pertama. Hadis itu selanjutnya menyatakan yufaru likulli abdin mu'minin. Diampuni setiap hamba yang mukmin. Artinya bahwa setelah disodorkan oleh malaikat kepada Allah sejumat 2 kali itu hari Senin dan hari Kamis, itu oleh Allah diampuni dosa-dosa kita orang mukmin. Illa abdan bainahu wa baina akhihi sahna. Kecuali ada di antara hamba itu yang masih berseteru. Bahasa kita masih juta. Tidak akur. Fayuqalu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, utruku, tinggalkan mereka. Maksudnya jangan dulu diampuni. Nanti saja diampuni. Hadaini hatta yafi'a.
kedua roh ini sampai keduanya berdamai. Rasanya kita berat bagi kita umat Islam. Rasanya hari-hari ini kok hari berkelahi terus. Hari berseteru terus. Dan itu sesama muslim. Jangan-jangan inilah yang akan terjadi. Bahwa Allah tidak mengampuni kita. Karena kita tidak pernah berdamai sesama mukmin. Ini yang pertama, bahwa bisakah kita merubah dari hari Minggu menjadi hari Ahad dan penyebutannya sejumat bukan seahad atau seminggu. Memang agak berat untuk menyebutkannya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan bahwa hari Jumat itu hari kita, umat Islam. Hari Sabtu itu adalah harinya orang Yahudi, dan hari Ahad itu adalah harinya orang Nasrani. Dan itu bisa kita baca dalam Nasai 1351, 1073. Hadisnya juga hasan. Hadis menyatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu azza wa jalla anil jum'ati." Mangkana qablana. Hari Jumat itu digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunjukkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum aku, kata Rasul. Fakana Yahudi yaum Sabti, maka adalah hari orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Wa kana lin Nasara yaumal Ahad, dan orang-orang Nasrani itu adalah hari Ahad. Artinya bahwa sesungguhnya hari Jumat itu fahadana liyaumil Jumat, dan kemudian Allah menunjukkan kepada kami hari Jumat. Artinya Jumat itu hari kita. Tapi rasanya kita tukar hari Jumat ini menjadi hari Ahad, mohon maaf. Dan itu kita tidak terasa. Apa akibat yang kita rasakan jika hari Jumat ini kemudian berubah menjadi hari Ahad atau hari Minggu? Karena hari Minggu itu hari dewa, bukan hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena hari Jumat ini bukan hari libur, kita susah melakukan syariat di hari Jumat dengan maksimal. Apa itu? Kita tahu bahwa yang pertama, hari Jumat itu malaikat berada di setiap pintu masjid. Membuka bukunya dan mencatat siapa yang datang di masjid itu. Dan bukunya dibuka sampai imam keluar. Tidak tahu yang dimaksud fa'idha kharajal imamu tuwiyat as-suhuf, bahwa bukunya ditutup ketika imam keluar itu, apakah keluar dari bilik yang disiapkan oleh takmir masjid ini, ataukah keluar dari rumah. Tapi ingat bahwa di sini itu imam. Ya. Fa'idha kharajal imamu, apabila imam telah keluar. Yang keluar itu imam, bukan khatib. Ini yang perlu diketahui, bahwa fa'idha kharajal imamu tuwiyat as-suhufu, bahwa malaikat menutup bukunya ketika imam sudah keluar. Tidak tahu apa keluar dari rumah, apakah keluar dari bilik yang disiapkan oleh masjid. Hadis lain menyatakan bahwa imam duduk di atas mimbar. Taruhlah umpamanya kita husnudzon bahwa dua hati yang sama-sama sahih itu kemudian di thariqatul jam'i, dikompromi. Yang mana? Apakah yang kita ambil yang keluar dari rumah, ataukah yang keluar dari bilik, ataukah yang duduk di atas mimbar? Tentunya yang lebih aman adalah imam keluar dari rumah. Artinya bahwa kalau imam keluar dari rumah berarti harus lebih pagi datang. Kenapa begitu? Pencatatan itu penting. Karena memang Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga menyatakan bahwa
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ati waqafat al-malaikatu ala babil masjid." Bahwa pada hari Jumat itu malaikat berada di pintu-pintu masjid. Yaktubunal awal, mencatat mereka yang datang pertama. Yang paling awal. Fal awal wa masalul muhajir. Yang awal itu adalah seperti orang yang, atau orang yang awal itu maksudnya adalah orang yang datang paling pagi. Karena yang dimaksud dengan al-muhajir itu adalah at-tabkir. Orang yang datang pagi-pagi. Kama salillah yudi badana. Seperti orang yang menyembelih seekor unta. Artinya orang yang datang pertama dicatat oleh malaikat yang datang pagi-pagi itu seperti dia menyembelih unta dan pahalanya adalah sebesar pahala menyembelih unta. Sumakaladziyah di Baqarah, dan kemudian yang datang berikutnya mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala menyembelih seekor sapi. Suma kapsan, dan kemudian berikutnya adalah kambing, dan berikutnya akan mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala menyembelih seekor ayam, dan yang terakhir huma baidotan, dan kemudian pahala yang terakhir adalah hanya mendapatkan sebutir telur. Telur saja mungkin kita tidak dapat karena memang lebih dulu imam daripada kita datang. Kenapa itu terjadi? Karena kita hari Jumat ini hari kerja, dan karena hari kerja itu tidak mungkin kita melakukan itu. Artinya selamanya ini tidak akan kita mendapatkan unta yang disiapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di hari Jumat. Oleh karena itu maka masih ada sesungguhnya hal yang lain akibat daripada ini. Jadi yang pertama, hari Jumat karena hari ini tidak libur, maka tentunya kita tidak bisa pagi-pagi, dan kemungkinan besar susah kita masuk dalam catatan malaikat yang berada di pintu-pintu masjid. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, tentunya kita paling tidak, karena masih ada juga yang lain yang kita tinggalkan ketika kita bekerja di hari Jumat ini. Hanya pertama saja yang bisa saya sampaikan di sini, dan mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Bagaimana kita, terutama saya himbau kepada mereka yang tidak bekerja, datanglah pagi-pagi, meraih apa yang disiapkan oleh Nabi kita, bahwa yang datang pagi-pagi dicatat malaikat, dan kemudian seperti mendapatkan pahala berkorban seekor unta. Dan itu susah kita dapatkan. Dan oleh itu maka kalau selama ini tidak bisa kita lakukan, marilah kita melakukannya. Terutama bagi mereka yang tidak bekerja di kantor, yang ada kesempatan untuk bisa. Tentunya tidak itu saja, dan memang ini akibat dari kita libur hari Ahad, bukan hari Jumat. Dan itu sesungguhnya bukan hari kita. Tetapi kita yang mayoritas ini, kita tunduk dan patuh pada yang lain, yang minoritas. Sesungguhnya inilah hari kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengembalikan hari-hari ini menjadi hari terbaik bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya dan mendapatkan semua janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai akhir, malah kita tutup khutbah ini dengan membaca doa. Alhamdulillah hamdas syakirin,
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabidha lima basatta wala basita lima qabatta wala hadiya lima adlalta wala mudhilla liman hadaita wala mu'tiya lima manata wala mani'a lima a'taita wala muqarriba lima ba'atta wala muba'ita lima qarrabta. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inni as'alukan na'imal muqim alladzi la yakhulu wa la yazul. Allahumma inni as'alukan na'im yaumal ailah wal amna yaumal khawf. Allahumma inni a'idhum bika min sarri ma a'taitana wa sarri ma mana'ta. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihu ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa akhina muslimin wa alhiqna bis solihin wa ghairu khazaya wala mahtunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.